Jadi gini, sebagaimana yang telah kita jelaskan, itu pasal yang disangkakan adalah pasal 27 ayat 3, junto pasal 36, sebentar saya ulang, pasal 27 ayat 3, junto pasal 45, lalu pasal 36, junto pasal 51, junto pasal 311 KUH Pidana. Nah, yang ditanyakan tadi, yang 36 itu dijuntukan dengan pasal 51, itu hukuman maksimalnya 12 tahun penjara dan denda 12 miliar rupiah maksimum. Ya, alasannya oleh karena tindakan yang telah menghina, merendahkan, mencemarkan, memfitnah klien kami, Mas Dito Mahendra, itu telah menimbulkan kerugian material bagi yang bersangkutan, termasuk di dalamnya tentu merusak reputasi pribadi dan reputasi bisnis dari Mas Dito Mahendra. Karena itu memang sesuatu yang sangat serius tuduhan itu. Itu undang-undang ITE? Ya, undang-undang ITE, ya. Oh tidak, ini kan baru terjadi bulan Mei yang kemarin. Ya. Iya, ini bulan Mei yang kemarin. Jadi postingnya itu tanggal 15 Mei, dilaporkan tanggal 16 Mei, lalu kemudian berlanjut dengan peristiwa pemanggilan saudari Nikita sebagai saksi untuk didengar keterangannya dan klarifikasinya. Tapi sebagaimana yang kita tahu bahwa Nikita Mirzani, baik pada panggilan sebagai saksi, panggilan pertama maupun kedua tidak datang sampai terjadi peristiwa polisi datang untuk mengambil paksa waktu itu di rumahnya. Ya, oleh karena ini disiarkan secara masif oleh media nasional, baik TV maupun online. Tentu Mas Dito juga telah mengikuti perkembangannya, dan secara prinsip kami telah berbicara dengan Mas Dito. Mas Dito menghargai proses yang telah berjalan, termasuk menghargai upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dan menaruh harapan penuh bahwa pihak kepolisian akan terus profesional dalam menegakkan hukum, tegak lurus pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan tentu Mas Dito sebagai klien berharap bahwa proses ini segera saja dilengkapi dan dilimpahkan ke kejaksaan supaya dapat kemudian dilimpahkan lagi ke pengadilan untuk dilakukan persidangan di pengadilan. Jadi Mas Dito berharap proses ini segera dilimpahkan saja ke kejaksaan dan selanjutnya untuk disidangkan di pengadilan. Yang kedua, kami ingin menyampaikan perkembangan terkait dengan apa yang terjadi kemarin sore, yakni peristiwa penangkapan oleh Polres Serang Kota terhadap Nikita Mirzani kurang lebih pukul 4 sore, pukul 3 kemarin sore. Nah, terkait dengan peristiwa penangkapan tersebut, kami selaku kuasa hukum Dito Mahendra ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kinerja penyidik Polres Serang Kota. Dan ini peristiwa penangkapan ini menunjukkan bahwa penyidik memiliki independensi yang tinggi dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Karena sesuai dengan ketentuan KUHP, siapapun, apalagi sudah berstatus sebagai tersangka, yang dipanggil oleh penyidik wajib datang atau wajib hadir. Nah, kita ketahui bahwa Nikita Mirzani telah dipanggil secara patut 2 kali, tapi tidak datang, dan sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh pihak kepolisian Polda Banten kemarin bahwa yang bersangkutan tidak kooperatif. Nah, karena itu kita mendukung penuh langkah-langkah yang telah dilakukan oleh penyidik Polres Serang Kota. Sekaligus ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mempermainkan hukum, yang berdiri di atas hukum dan bisa bertindak seenaknya terhadap panggilan kepolisian maupun untuk menghadapi proses hukum yang telah dituduhkan atau disangkakan kepada yang bersangkutan. Itu yang pertama. Yang kedua yang bisa kami sampaikan adalah bahwa mengingat track record yang
sebagaimana juga sudah disampaikan oleh pihak kepolisian dan track record kita tahu bahwa pada saat Nikita Mirzani masih berstatus sebagai saksi, dipanggil 2 kali tidak datang juga. Akhirnya dikepung. Setelah itu baru bersedia mendatangi pihak kepolisian Polres Serang Kota waktu itu. Kemudian ketika statusnya meningkat dari saksi menjadi tersangka, dipanggil lagi secara patut 2 kali, tapi juga tidak menggubris. Nah, karena itu dengan track record ini ada kecenderungan bahwa yang bersangkutan, saudari Nikita Mirzani, menghambat proses penyidikan. Dan kita tahu bahwa menghalang-halangi atau menghambat proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau oleh penyidik, tentu itu bisa masuk dalam sebuah kategori menghalangi, dan itu tindak pidana tersendiri. Dan berdasarkan track record ini yang selalu punya kecenderungan untuk tidak kooperatif dan tidak memenuhi panggilan kepolisian, penyidik dalam hal ini, maka sesuai ketentuan pasal 24 ayat 1 dan 2 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sekali lagi saya ulang, pasal 24 ayat 1 dan 2, di sana ditegaskan bahwa penyidik kepolisian mempunyai kewenangan untuk menahan seseorang tersangka termasuk di dalamnya untuk kepentingan penyidikan. Masa tahanannya 20 hari, bisa diperpanjang 40 hari lagi. Jadi total 60 hari. Nah, dengan melihat kecenderungan tidak kooperatif, kami sangat menyarankan bahwa untuk mempermudah dan memperlancar proses penyidikan dan melengkapi berkas-berkas selanjutnya untuk kemudian dilimpahkan ke kejaksaan, maka tentu adalah kewenangan penyidik untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu, termasuk sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam KUHP pasal 24 ayat 1 dan 2 untuk menahan yang bersangkutan. Kita ingin menyampaikan dan menghimbau kepada siapapun juga, warga negara siapapun juga, termasuk Nikita, dengan peristiwa ini untuk belajar. Kita semua belajar untuk berhati-hati menggunakan media sosial. Media sosial itu dipakai secara beretika, secara taat hukum, dan tidak sepatutnya atau tidak sepantasnya menggunakan media sosial untuk menyerang martabat orang lain, menghina martabat orang lain. Saya kira ruang publik kita perlu diisi dengan hal-hal yang lebih bersifat positif ketimbang hal-hal yang sifatnya negatif, termasuk di dalamnya tindakan, ucapan, perilaku yang cenderung menghina pihak lainnya. Dan ini tentu sangat mengganggu ruang publik kita. Dan kita juga berharap dengan proses ini, saudari Nikita Mirzani bisa belajar untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.